Assalamualaikum. Halo anak-anak. Jumpa lagi di kelas Bu Dede. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Tetaplah semangat dan tetap terapkan 4M di rumah kalian. Hari ini kita belajar budi pekerti, yaitu menjaga keseimbangan lingkungan. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu agar kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berguna untuk masa depan kalian. Peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. Hujan, panas, angin, petir, dan badai termasuk contoh peristiwa alam. Peristiwa alam yang terjadi dapat berdampak positif dan negatif. Peristiwa alam yang membawa dampak negatif disebut bencana alam. Gunung meletus. Di Pulau Jawa, banyak gunung berapi yang masih aktif. Contohnya Krakatau, Kelut, Merapi, dan Gunung Galunggung. Letusan gunung berapi membawa korban baik harta maupun jiwa. Akan tetapi, letusan gunung berapi juga memberi keuntungan, yaitu menyuburkan tanah di sekitar pegunungan. Gempa bumi. Gempa bumi dibedakan menjadi dua, yaitu gempa vulkanik dan gempa tektonik. Gempa vulkanik adalah gempa akibat keberadaan magma di perut bumi. Gempa tektonik adalah gempa akibat pergeseran lapisan kulit bumi. Gempa tektonik sangat berbahaya jika terjadi di laut. Gempa ini dapat menimbulkan tsunami yang dapat memakan korban, harta, dan jiwa. Banjir. Banjir merupakan bencana yang sering terjadi di Indonesia. Banjir disebabkan oleh hutan gundul dan tersumbatnya saluran air. Banjir menyebabkan korban manusia, harta, dan benda. Tanah longsor. Tanah longsor sering terjadi di dataran tinggi. Tanah longsor terjadi akibat penebangan hutan secara liar. Hutan menjadi gundul sehingga tidak adanya akar pohon yang mampu menahan tanah. Tanah longsor mengakibatkan korban jiwa, harta, dan benda. Angin topan dan badai. Hujan turun kadangkala disertai angin topan dan badai. Angin topan dapat menumbangkan pohon dan merobohkan rumah. Adapun badai dapat menenggelamkan kapal. Angin topan juga mampu menerbangkan benda-benda yang dilewatinya, misalnya kendaraan yang lewat di jalan. Kekeringan. Musim kemarau sering terjadi kekeringan. Kekeringan terjadi karena banyak pohon di hutan yang ditebang. Kekeringan merupakan bencana alam yang sangat ditakuti. Kemarau panjang mengakibatkan sumber air menjadi kering dan sulit mendapatkan air bersih. Kegiatan manusia yang mempengaruhi lingkungan yaitu membuka lahan pertanian. Membuka lahan pertanian yaitu salah satunya dengan pembakaran hutan. Pembakaran hutan menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengakibatkan pencemaran.
Untuk itu kita perlu usaha-usaha untuk mengatasi kerusakan lingkungan, yaitu dengan intensifikasi pertanian, yaitu dengan pengolahan lahan, pemilihan bibit unggul, pengairan dan pemupukan. Pembangunan industri. Pembangunan industri menyebabkan pencemaran udara dan pencemaran air. Pencemaran udara mengakibatkan nafas sesak. Pencemaran air mengakibatkan hewan-hewan air banyak yang mati. Jika zat pencemar masuk ke lahan pertanian, tingkat kesuburan tanah juga akan menurun. Akibatnya hasil pertanian menurun. Pembangunan perkotaan. Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan meningkatnya kebutuhan tempat tinggal. Banyak perumahan dibangun di lahan pertanian yang subur. Bahkan di daerah pinggiran kota banyak dibangun perumahan, perkantoran dan fasilitas umum. Bangunan-bangunan itu didirikan di lahan produktif. Akibatnya lahan-lahan produktif pertanian akan berkurang, sehingga produksi pertanian menurun. Pembangunan jalan. Secara ekonomi, pembangunan jalan memang menguntungkan. Salah satunya kegiatan ekonomi menjadi lancar. Misalnya, orang desa bisa menjual hasil bumi ke kota. Anak desa bisa sekolah ke kota. Barang-barang ekonomi yang diperlukan penduduk desa lebih cepat terpenuhi. Namun, selain menguntungkan, pembangunan jalan juga merugikan, yaitu dengan membuka hutan, sehingga pohon-pohon banyak yang ditebang dan hewan-hewan hutan terganggu sehingga mempengaruhi ekosistem. Ya, anak-anakku sekalian, demikianlah pembelajaran hari ini. Tugas kalian selanjutnya yaitu membuat poster tentang menjaga keseimbangan lingkungan. Buat poster sebagus mungkin di buku gambar kalian atau di kertas HPS, lalu kumpulkan ke guru melalui classroom. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat dalam menjalani aktivitas kalian sehari-hari. Terima kasih.